Kira-kira ada yang mau ditanyakan sahabatku? Saya beri waktu sampai pukul 7. Apa yang mau ditanyakan lewat komentar? Silahkan. Apa yang masih mengganjal di dalam hati? Sugeng Rahayu ugi Kang Mas Arif Pamungkas. Tepangaken kula Abdul Halim saking Sumatera Utara, Medan, Horas. Semoga sehat selalu juga buat abangku, sekeluarga, selalu di dalam kebahagiaan, selalu di dalam lindungan Tuhan. Sudah tidak ada yang bertanya lagi ya, berarti semuanya sudah pada enjoy. Ada pertanyaan ini, abang pendosa. Mbah, nafsuku, egoku sering pergi. Kalau pas aku merenung, itu kenapa ya? Kalau saya pribadi, aku ndak punya nafsu, aku ndak punya ego, maka aku tidak perlu merenung-renung lagi. Aku tidak perlu menghening-heningkan lagi. Aku tidak perlu bertapa-tapa lagi. Kenapa aku sudah tidak perlu itu semua? Karena aku sudah enjoy di dalam kekuasaan Tuhan. Egoku milik Tuhan. Nafsuku milik Tuhan. Ngapain kok bingung? Maka dari itu, ya ayang Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa jiwanya kok bisa tenang? Karena jiwanya sudah menjadi jiwanya Tuhan itu sendiri, makanya enjoy. Maka dari itu jiwa yang tenang itu jiwa yang sudah merdeka dari perbudakan Tuhan yang palsu. Hati yang tenang itu hati yang sudah merdeka dari dajjal, dari setan, dari iblis. Wong sudah merdeka ya enjoy saja nonton pagelaran Tuhan. Nafsu, memang nafsu tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Bagaimana mungkin yang tidak ada bisa menghilangkan nafsu? Yang bukan pemilik nafsu. Kita ini bukan pemilik nafsu. Kok kita mau menghilangkan nafsu? Maka karena kita selama ini sudah kelamaan jadi Tuhan, maka bingung dalam kehidupan ini. Bingung dengan metode-metode, bingung dengan ilmu-ilmu makrifatnya. Ya salah sendiri. Kenapa merasa makrifat? Enak jadi orang yang tidak makrifat. Kenapa? Biar Tuhan yang makrifat pada saya. Ngapain aku bingung-bingung cari makrifat? Enak kan? Orang yang tidak makrifat itu. Kenapa? Selalu dimakrifati Tuhan. Enak kan? Orang yang tidak berbuat apa-apa itu. Kenapa? Karena perbuatannya sudah perbuatan Tuhan. Enaklah, enjoy. Itulah tujuan kita diadakan di dunia ini, tujuan semua agama agar hidup bahagia, rahmatan lil alamin,
agar bisa berbuat baik kepada sesama. Itulah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tujuan kita diciptakan untuk membaur, bersatu dengan warna-warni kehidupan. Jangan alergi kepada orang lain, jangan alergi kepada agama lain, jangan alergi kepada keyakinan orang lain. Kita semakin sengsara. Kenapa karena kita mengsengsarakan diri kita sendiri. Salah siapa? Kira-kira jawabannya bisa dipahami ya? Jadi sebenarnya orang yang bisa tersakiti hatinya karena orang itu masih merasa ada orangnya, ya sakit terus. Dihina ya sakit hati. Disesatkan ya sakit hati. Direndahkan ya sakit hati. Dihina ya sakit hati. Kenapa? Salah sendiri. Ngapain jadi Tuhan? Ya sakitlah. Namun bagi bila tidak ada manusianya, apa yang disakiti? Apapun penghujatan, hujatan pensesatan yang diarahkan kepada saya selama ini, saya tanggapi dengan enjoy. Semua itu bukan cerita makhluk. Memang kelihatannya manusia yang menyesatkan saya, manusia yang menjatuhkan saya, manusia yang menginjak-injak saya, manusia yang menghina saya, manusia yang mengolok-olokkan saya. Kelihatannya seperti manusia. Masa patung bisa mensesatkan, patung bisa mengolok-olok, mayat bisa menghina-hina? Kan tidak mungkin. Karena sudah tidak ada rahasia lagi antara manusia dengan Tuhan. Enjoy saja. Kira-kira yang ada di bawah ini, kalau boleh tahu saya yang memahami apa yang saya kaji ini, tolong tulis paham yang paham. Saya ingin lihat berapa orang sih dari 30 orang yang ada di sini yang paham dan yang tidak paham. Alhamdulillah paham, Mbah. Oh, paham. Yang tidak paham tidak ada ya, semuanya paham ya. Semuanya paham ya. Alhamdulillah, kalau sudah paham, akhirnya ya ketemu enjoy. Ya itulah tujuan yang dimaksud jalan pulang kepada Allah. Enak kan? Tidak usah nyembah-nyembah lagi yang sulit-sulit itu. Kenapa? Karena selama kita menyembah, hakikatnya tidak menyembah. Kita selama ini hanya pura-pura nyembah, hakikatnya durhaka. Ya tambah, tidak bisa pulang kepanasan di dunia ini. Rokokan tidak bisa enjoy, sholat tidak bisa enjoy, kerja tidak bisa enjoy. Kenapa? Karena kita jadi budaknya Tuhan palsu. Ya, jalan pulang secara nyata, bukan jalan pulang seperti hayalan yang selama ini kita hayalkan.
Bukan keindahan, kebahagiaan surga yang hayalan, surga yang kita hadapi, yang kita masuki selama ini, saat ini, surga yang nyata. Di mana surga yang nyata? Ya di sisi Allah. Karena surganya milik Allah, ya harus pulang dulu kepada Allah, maka bisa merasakan enjoy. Yang dibawa kok pada enjoy semua ya. Oh, ada pertanyaan dari Kang Denny. Mbah, apa sih yang dimaksud dengan perjalanan hidup sama perjalanan spiritual? Selama diri Anda masih ada dan masih menjadi Tuhan yang palsu, Anda tersiksa dan bingung dengan istilah-istilah itu, abangku. Bingung terus, susah terus hidup di dunia ini. Kenapa? Karena tidak bisa terbang pulang ke rahmatullah. Logikanya, lah kalau kita sudah di dalam kekuasaan Allah, ngapain kita masih ribut-ribut istilah-istilah itu? Rauno gawene, percum dan tak bergun. Ngesel-ngeseli pikir baik. Ya tidak, abangku. Enjoy saja selama masih sakit, hati belum enjoy betul. Kenapa hatinya kok sakit? Karena tersakiti, disiksa oleh Dajjal. Siapa Dajjal itu? Ya Tuhan yang palsu ini. Keberadaan manusianya ya inilah Dajjal itu yang harus diperangi. Dengan apa? Dengan datangkan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Apa yang dimaksud datangkan Nabi Isa dan Imam Mahdi itu? Sadarlah dengan kesadaranmu, pakai pikiranmu. Itulah turunnya Isa dan Al-Mahdi yang menyelamatkan juru selamatnya manusia. Apa maknanya sih juru selamat itu? Agar manusia selamat, ya jangan merasa jadi manusia, ya jangan merasa jadi hamba, ya jangan merasa jadi budak. Enjoy saja. Jangan mikirin antara manusia dan Tuhan. Saksikan saja antara manusia dan Tuhan. Kita ini tugasnya untuk nonton Allah sambil makan popcorn. Nonton Allah, nonton manusia, nonton dalang, nonton wayang sambil enjoy ngopi ngerokok. Jadi penonton yang bisa menikmati tontonan. Jangan jadi penonton yang kepo. Bisa dipahami, abangku sahabat? Kalau kita jadi penonton yang kepo, seolah-olah kita ngatur-ngatur tontonan ini sendiri. Ngatur-ngatur film. Kenapa? Karena kita selama ini merasa menjadi sutradara di dalam kehidupan ini. Seolah-olah kita yang bisa merasa mengatur diri kita sendiri. Ya tidak, abang. Akhirnya di dalam kehidupan ini kepo, kepanasan terus. Ingin tahu, serba ingin tahu. Ya selamanya tidak puas-puas dengan pengetahuannya. Waktu kurang 5 menit. Silakan yang bertanya. Ada pertanyaan, di mana berdiri roh dengan jasad? Aku enjoy saja karena aku tidak punya roh dan karena aku tidak punya jasad. Ngapain aku pikirin? Biar Allah yang mikir apa yang dipunyainya. Saya mah enjoy saja. Ya tidak, abangku?
Abang Tengku paham? Biarlah Allah yang ngurus-ngurus istilah itu semua. Aku mah enjoy saja. Sudah capek jadi budak-budak terus lama ini. Budak pengetahuan, budak ilmu, budaknya manusia, capek sudah. Sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sudah jadi budak-budaknya diri nafsu sendiri. Sekarang sudah merdeka, bebas, enjoy saja. Kenapa? Karena semua istilah-istilah itu bukan aku yang mengadakan. Tuhan yang mengadakan. Biar Tuhan yang berpikir sendiri. Biar Tuhan yang menyelesaikan sendiri dengan istilah-istilah yang sudah diciptakannya. Saya kan bukan pencipta. Saya mah enjoy saja, ya tidak abang? Hawa ikut siapa? Ini yang selama ini kita salah paham. Hawa nafsu. Seolah-olah hawa nafsu ini milik manusia. Ya salah sendiri. Kenapa kita merasa memiliki hawa nafsu? Agar Anda bisa enjoy, serahkan hawa nafsu Anda itu. Kenapa? Karena Anda tidak berhak memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu itu Allah. Supaya Allah bisa dikenal dengan hawa nafsu itu. Jadi merdekakan dirimu dari perbudakan-perbudakan hawa nafsu. Karena sebenarnya nafsu manusia itu tidak ada. Wong tidak ada kok punya hawa nafsu. Manusia saja tidak ada. Tapi kok kita merasa punya hawa nafsu. Maka dari itu hidupnya tak pernah bisa enjoy, tersiksa terus. Jadi kajiannya simple, enjoy saja. Coba Anda cari dimanapun ilmu hakikat setinggi apapun. Toh ujung-ujungnya nanti ya ketemu enjoy. Ya tidak abangku. Karena selama ini kita dipayah-payahkan dengan ilmu-ilmu yang rumit. Dipayah-payahkan dengan ilmu syariat, toreko, hakikat, makrifat. Supaya apa? Supaya kita kekeselan, kepayahan, sudah tidak ngurus lagi, berarti sudah ketemu enjoy. Biar Allah sendiri yang ngurus ilmu syariat, ilmu toreko, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Wong itu semua milik Allah. Ya pemiliknya lah yang berhak duduk di dalamnya. Saya tidak berhak duduk di itu semua. Saya enjoy saja. Ya, ibarat begini Kang Mas. Orang yang takut mati itu pasti banyak tantangannya. Sakit sedikit, bingung, ke rumah sakit, dandake, ngobati. Kenapa? Karena takut mati. Karena kita selama ini berlindung kepada harta-harta kita, berlindung kepada kemampuan kita, maka hidupnya selalu dalam ketakutan. Namun nanti bila sudah mati beneran, baru bisa enjoy. Coba lihat orang yang mati itu, mayat itu. Dimandikan, dibuka bajunya, enjoy. Tidak malu lagi. Dimandikan, sudah enjoy. Tidak ikut-ikut mandi sendiri, tidak capek-capek. Wudhu diwudhukan, enjoy. Kafan pakaian dipakaiankan,
enjoy. Sholat disolatkan, enjoy. Maka dari itu, enjoy itu, ya mati itu loh enjoy. Biar yang hidup yang merawat kita, bukan kita yang merawat yang hidup. Masa yang mati merawat yang hidup? Itu kan pemahaman kita selama ini menyembah Allah, berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Yang mati mengingat yang hidup. Masa mati mengingat hidup? Yang hiduplah yang bisa mengingat yang mati. Ya tidak, Bangku? Alhamdulillah. Oh, jamnya sudah 07.00 jam 7 tepat. Kita mulai kegiatan. Mungkin banyak pekerjaan masing-masing diri kita laksanakan apa yang sudah digelar, dan saya mohon bila ada kata-kata ya salah menurut Anda, mohon saya dimaafkan karena kita belajar bersama di sini. Bagi sahabat-sahabatku yang baru bergabung, kunjungilah YouTube saya, ketik Uripe spasi Allah. Jadi bila Anda ingin berkunjung atau ingin tahu kajian tentang ketuhanan atau kajian tentang makrifat, kajian tentang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya,